kelompoknya dan juga membaca materi dari kelompok lain. Oke, kita mulai dengan materi bayi prematur. Nah, yang disebut dengan bayi prematur adalah bayi yang dilahirkan pada usia kehamilan ibu kurang dari 36 minggu. Nah, kalau sudah pas 36 minggu ke atas, biasanya sudah cukup bulan, jadi tidak disebut lagi bayi yang lahir prematur. Faktor atau penyebab dari lahirnya bayi prematur adalah pertama, ada faktor penyakit dari ibunya, seperti tokso atau trauma fisik dan lain-lain, atau usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, atau keadaan ekonomi yang menyebabkan nutrisi pada ibunya juga berkurang. Faktor dari janin sendiri, adanya hidramnion, adanya kehamilan multiple atau ganda, kemudian adanya kelainan kromosom. Faktor lingkungan yang bisa menjadi penyebab dari bayi lahir prematur adalah tempat tinggal di dataran tinggi, atau biasanya di dataran tinggi itu oksigennya kurang sehingga mungkin bisa menyebabkan bayi menjadi prematur lahirnya. Semua ini hanya faktor pencetus ya, jadi bukan menjadi faktor yang wajib harus selalu ada. Adanya radiasi, kemudian adanya zat-zat beracun dari lingkungan sekitar, itu juga bisa menjadi penyebab faktor risiko bayi lahir prematur. Ya, klasifikasi pada bayi prematur. Bayi prematur di garis batas adalah bayi dengan masa gestasi 37 minggu, berat badan bayinya 2.500 sampai 3.250 gram. Masalah yang bisa muncul biasanya ketidakstabilan, kesulitan menyusu, ikterik, RDS mungkin juga bisa terjadi, kemudian penampilannya ada lipatan pada kaki, kemudian payudara lebih kecil, ada lanugo yang sangat banyak, bulu-bulu halus ya di seluruh tubuh, genitalianya kurang berkembang. Kemudian bayi prematur sedang, itu biasanya usia gestasinya 31 sampai 36 minggu usia kehamilan ibunya waktu dia lahir. Bayinya beratnya 1.500 sampai 2.500 gram. Masalah yang sering terjadi ketidakstabilan, pengaturan glukosanya kurang baik, RDS, ikterik, anemia, infeksi, kesulitan menyusu, dan penampilannya seperti pada bayi prematur di garis batas tetapi lebih parah. Kulit lebih tipis dan lebih banyak pembuluh darah yang tampak. Bayi sangat prematur. Nah, pada bayi sangat prematur, usia gestasi ibu biasanya 24 minggu sampai 30 minggu, berat badan bayinya sangat kecil, 500 sampai 1.400 gram, dan 0,8% saja seluruh kelahiran yang bisa hidup bayinya. Masalahnya, hampir seluruh sistem organ mengalami masalah. Kemudian penampilannya kecil, tidak memiliki lemak, kulit sangat tipis, kedua mata mungkin berdempetan. Ya. Gejala klinis tanda-tanda anatominya, berat badan lahir rendah kurang dari 2,5 kg itu disebut dengan bayi BBLR ya. Biasanya bayi prematur juga mengalami berat badan lahir rendah. Kemudian ukuran kepala lebih besar daripada badan, kulit tipis, keriput, terang dan berwarna merah muda. Pembuluh darah di bawah kulit dapat terlihat saking tipisnya kulitnya. Kemudian lemak subkutaneusnya juga sedikit. Rambut di kepala tampak jarang dan tipis, telinga tipis dan juga lembek. Banyak terdapat lanugo dan vernica seosa di badannya. Tulang tengkorak teraba lunak, kuku, jari tangan, dan kaki belum mencapai ujung jari. Pada bayi laki-laki testisnya belum turun, jadi seperti tidak memiliki testis, jadi skrotumnya juga kecil. Kemudian lipatannya sedikit. Pada bayi perempuan, labia minora lebih menonjol daripada labia mayora, jadi bagian dalamnya lebih menonjol. Jaringan payudaranya belum berkembang, otot lemah, sedikit melakukan aktivitas fisik, jadi bayinya kurang aktif ya pada bayi prematur. Tanda-tanda fisiologis lainnya, gerakan bayi pasif, tangis hanya merintih, bayi lebih banyak tidur, lebih malas, sistem neuromuskularnya juga masih sangat lemah, refleks isap dan menelannya masih sangat lemah, kemudian sistem respirasi belum adekuat, dan termoregulasinya masih stabil, jadi mudah sekali hipotermi ya, mudah sekali suhu tubuhnya itu rendah. Nah, bayi-bayi prematur juga mengalami berbagai gangguan sistem pernapasan, gangguan sistem pencernaan, gangguan liver atau hati yang kurang sempurna kemampuan untuk menjalankan fungsinya. Kestabilan suhu juga masih sangat lemah, kemudian sistem ginjalnya juga belum mampu untuk melakukan filtrasi, karena fungsi ginjal adalah memfiltrasi darah dan membuang apa yang harus dibuang dan menahan apa yang tidak boleh terbuang, gitu kan. Kemudian gangguan sistem saraf juga terjadi pada bayi prematur, juga mudah sekali terjadi infeksi karena daya imunnya yang sangat rendah. Komplikasi dari bayi prematur adalah RDS, asfiksia, kemudian BPD, retinopati, kemudian sepsis, PDA, dan necrotizing enterokolitas.
Jadi hampir pada bayi prematur ini untuk semua sistem tubuhnya memang masih belum matur sehingga banyak yang gagal fungsi untuk menjalankan tugasnya. Pemeriksaan diagnostik, hampir seluruhnya dia harus dilakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan sel darah lengkap. Pemeriksaan sel darah lengkap untuk mengetahui jumlah sel darah putihnya berapa, hematokritnya, hemoglobinnya, bilirubin totalnya cukup atau berlebihan gitu ya. Kemudian kemampuan destroksiknya, kemudian pemantauan elektrolitnya dalam batas normal atau malah kekurangan elektrolit. Kemudian pemeriksaan analisa gas darah lainnya. Nah, untuk konsep asuhan keperawatannya, pada anak prematur biasanya pengkajiannya sama seperti bayi normal lainnya, jadi head to toe ya, semua organ dari kepala sampai kaki diperiksa, kemudian pengkajian per sistem, jadi per sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem neuro, pernapasan, keamanan, dan seksualitas itu harus dikaji semua. Apa yang saya sampaikan di PowerPoint saya, filenya ada di link Drive, itu adalah hal-hal yang harus dikaji, kayak seksualitas yang dikaji itu adalah genitalianya, labia minoranya lebih besar tidak, atau labia minoranya normal saja bentuknya. Harusnya kan labia mayora yang lebih besar, minora di dalam. Nah, bagaimana, ada kelainan tidak pada anak ini dilihat? Ada rugai-rugai yang mungkin banyak tidak pada laki-laki. Nah, pada laki-laki kira-kira testisnya sudah turun atau belum? Skrotumnya banyak rugainya atau kosong? Kayak gitu ya. Kemudian diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada anak dengan prematur adalah tidak efektifnya pola napas, tidak efektifnya termoregulasi, risiko infeksi yang sangat tinggi, risiko gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, risiko gangguan integritas kulit, kecemasan orang tua yang sangat hebat karena memang situasi kritis, maksudnya adalah melihat kondisi anaknya, ketakutan atas kondisi dari anaknya juga. Ini rencana tindakan asuhan keperawatannya, saya harap nanti mahasiswa bisa membacanya lebih detail. Ya, berikut saya tampilkan diagnosa keperawatan dan juga intervensi keperawatannya ya. Oke. Kemudian kita beralih ke materi selanjutnya, masih dengan bayi prematur. Jadi, menurut jurnal, pada saat saya belajar dulu, waktu masih mahasiswa juga, kami menerapkan terapi musik kepada bayi-bayi prematur. Nah, apakah efek terapi musik ini? Nah, beberapa jurnal mengatakan bahwa terapi musik adalah usaha untuk meningkatkan kualitas fisik dan mental dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, timbre, bentuk, dan gaya yang diorganisir sedemikian rupa sehingga tercipta musik yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Jadi musik-musik kan dipilih juga ya, jadi tidak semua musik bisa untuk terapi musik. Nah, terapi musik terdiri dari dua hal, yaitu aktif dan pasif. Nah, dengan pendekatan aktif, maka pasien dapat turut serta aktif berpartisipasi. Misalnya, pada saat mendengarkan musik, mereka dapat ikut serta bersenandung atau menari, atau sekedar bertepuk tangan. Sedangkan yang sifatnya pasif, jika pasien hanya bertindak sebagai pendengar saja. Meski sebagai motorik mereka tampak pasif, namun sesungguhnya aktivitas mental tetap bekerja. Jadi untuk bayi prematur biasanya hanya didengarkan saja. Jadi yang dirawat di ruang NICU atau ICU untuk neonatus ini tidak hanya mendengar suara bunyi mesin yang tut, 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 tidak. Tapi ada suara musik ringan yang mereka bisa dengar untuk menstabilkan emosi mereka. Walaupun masih bayi ya, mereka juga bisa merasakan. Nah, kemudian mekanisme dasar musik nanti bisa dibaca ya. Efek terapi musik terhadap respon tubuh. Nah, secara umum musik menimbulkan gelombang vibrasi yang dapat menimbulkan stimulus pada gendang pendengaran. Stimulasi itu ditransmisi pada susunan saraf pusat atau limbik system di sentral otak yang merupakan ingatan. Kemudian pada hipotalamus atau kelenjar sentral memiliki satuan saraf pusat akan mengatur segala sesuatunya untuk mengaitkan musik dengan respon-respon tertentu. Kalau musiknya bisa menenangkan, maka biasanya respon anaknya akan lebih tenang. Mungkin ada bayi yang tertidur sambil tersenyum, seperti itu ya. Fungsi-fungsi lainnya dari musik ini menenangkan pikiran, kemudian mengoptimalkan tempo, ritme, melodi, harmoni yang teratur, menghasilkan gelombang alfa serta gelombang beta dalam gelombang telinga. Makanya beberapa musik bisa membantu kita untuk tidur karena ada beberapa musik yang memberikan gelombang alfa, beta, delta, dan delta. Itu gelombang tidur ya.
Jadi kalau sudah masuk gelombang alfa dan beta biasanya kita merasa lebih rileks, nyaman gitu ya. Kalau udah delta tuh udah tidur nyenyak ya. Nah, manfaat musik klasik biasanya ada musik yang untuk hiburan, ada musik untuk terapi kesehatan, ada musik untuk kecerdasan, musik untuk kepribadian, dan musik klasik Mozart bagi kesehatan bayi dan prematur. Nah, musik klasik Mozart yang dipilih adalah musik klasik Mozart yang tenang, volumenya tidak terlalu nyaring dan iramanya teratur. Jadi tidak yang pelan-pelan langsung nyaring, pelan-pelan langsung nyaring mendadak, tapi pilihlah yang agak tenang untuk bayi. Makanya biasanya kalau kalian lihat di YouTube itu ada musik-musik yang untuk mengaktifkan aura positif, musik bantu tidur gitu ya. Nah, menurut penelitian Fajar tahun 2011, penelitiannya ini menunjukkan bahwa musik klasik bisa menenangkan bayi yang terlahir prematur. Biasanya bayi prematur mengekspresikan nyeri dan rasa tidak nyaman melalui perbuatan dan mimik wajah, bahkan diekspresikan dengan detak jantung yang bertambah cepat. Tetapi ketika mereka mendengar musik klasik, sangat jelas sekali bisa diamati kelakuan bayi prematur dengan ekspresi wajah serta detak jantungnya kembali berjalan normal. Nah, cara memilih musik untuk pengobatan. Pilihlah musik yang sesuai, bukan hanya yang kita sukai. Biasakan mendengar musik melalui pengeras suara, bukan perangkat headphone, agar tubuh kita bisa merasakan alunan musik yang ada. Jadikan musik sebagai menu utama, bukan sampingan. Kalau sampingan artinya seperti kita misalnya mengerjakan sesuatu, terus ada musik gitu, itu namanya sampingan. Tapi kalau untuk terapi, maka kita tidak boleh melakukan apapun. Kalau bisa tutup mata, duduk yang rileks, duduk santai, dan nyalakan musik. Jadi kita fokus mendengarkan musik. Itu baru bisa kita menggunakan musik sebagai terapi ya. Kemudian bayi prematur adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang atau sama dengan 37 minggu tanpa memperhatikan berat badan lahir. Jadi bayi yang disebut prematur pokoknya lahir kurang bulan atau belum waktunya udah lahir gitu ya, tanpa memperhatikan mau dia berat badannya normal kayak atau BBLR gitu ya. Oke, ini klasifikasi bayi prematur, kurang lebih sama seperti penjelasan saya yang tadi, nanti bisa dibaca lagi ya. Penyebab-penyebabnya kurang lebih sama juga. Ini beberapa jurnal lainnya juga ya, ini ada jurnal dari Lowy. Kalau Lowy itu katanya dengan musik juga detak jantung yang lebih rendah selama lagu diperdengarkan, ada perilaku mengisap menunjukkan perbedaan dengan intervensi pemberian musik. Jadi pada bayi prematur biasanya kemampuan untuk menghisap, apalagi untuk menyusu itu lemah. Jadi pada saat dia rileks, maka kemampuan-kemampuan tubuhnya itu akan mulai terasah. Maksudnya adalah karena dia rileks, dia tidak takut, maka dia akan mulai menggerakkan tubuhnya, menggerakkan mulutnya. Ada beberapa refleks pada tubuh bayi. Nah, refleks pada tubuh bayi nanti saya akan jelaskan setelah ini ya. Nah, dengan terapi musik, beberapa refleks pada bayi itu akan muncul, akan mulai terasah alami oleh bayi sendiri. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah pemberian terapi musik dapat berperan dalam meningkatkan berat badan melalui beberapa mekanisme. Nah, terapi musik karena dia sudah bikin rileks, membantu perkembangan bayi dan juga memberikan rasa nyaman sehingga fokus untuk kenaikan berat badannya akan semakin baik. Jadi energinya tidak digunakan untuk merasakan rasa nyeri ataupun hal-hal negatif lainnya dari tubuh si anak. Peningkatan berat badan bayi prematur dapat terjadi melalui mekanisme keseimbangan energi yang positif, yaitu pemasukan energi yang lebih besar daripada pengeluaran energi. Jadi anaknya kan sudah, kalau dia rileks, dia tidak nangis, dia tidak mengeluarkan ekspresi yang tidak nyaman gitu. Jadi energinya disimpan untuk keperluan positif lainnya. Oke. Di file saya juga ada melampirkan materi-materi bacaan untuk bayi prematur ya. Jadi bayi prematur ini biasanya dia banyak mengalami masalah. Ada yang asfiksia. Asfiksia itu didapatkan saat bayi baru lahir ya. Jadi baru lahir langsung dicek Apgar. Biasanya Apgarnya nilainya jelek gitu. Jadi disebut biasanya dengan asfiksia neonatus. Neonatus itu bayi baru lahir. Silahkan dibaca nanti ya file-filenya yang saya share. Ini dulu waktu saya masih mahasiswa seperti kalian ya, tahun 2012 saya membuat laporan tentang bayi BBLR. Mungkin laporannya kurang sempurna ya, tapi saya rasa bisa menjadi bahan gambaran untuk kalian bagaimana cara membuat laporan asuhan keperawatan. Jadi ini laporan saat saya masih S1 ya, belum S1. Waktu itu berdinas di Rumah Sakit Ulin, jadi bisa dibaca asuhan keperawatannya.
Oke, ini bayi BBLR. Memang biasanya bayi prematur identik dikaitkan dengan BBLR. Kebanyakan bayi prematur itu kecil-kecil lahirnya. Namun ada juga bayi prematur yang dia udah besar duluan tuh juga ada, tapi walaupun sedikit ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi BBLR. Nah, tren dan isu perawatan BBLR. Jadi, nah, BBLR, bayi berat lahir rendah, biasanya dibantu untuk meningkatkan berat badannya itu dengan metode kanguru. Jadi pada saat metode kanguru, anak nempel ke tubuh ibu, merasakan detak jantung ibu dan merasa rileks, nyaman, suhu tubuhnya bisa normal. Karena kalau dia hipotermi, karena kulitnya sentuhan sama kulit ibu yang hangat, maka anak akan cepat hangatnya. Dan pada saat metode kanguru, anak juga dengan nyaman bisa melakukan pengisapan air susu ibunya, bisa sambil berlatih. Jadi saat metode kanguru, anaknya bisa tidur di pelukan ibunya, bisa menyusu ke ibunya, ibunya juga bisa sambil rileks duduk menyandar gitu ya. Ibunya mau sambil baca buku atau sambil makan pun tidak apa-apa. Jadi biasanya bayi berat badan lahir rendah dengan kondisi yang aman untuk dibawa ke pelukan ibu itu dianjurkan melakukan metode kanguru. Metode kanguru ini boleh nggak dilakukan di rumah? Kalau bayi sudah boleh dibawa pulang, jadi tidak ada masalah yang gawat, cuma berat badannya saja yang masih kurang, di rumah ibunya boleh melakukan metode kanguru. Jadi tempelin aja, jadi anaknya nggak usah dilepas dari badannya gitu, tempelin aja ke badan. Jadi anaknya cuma pakai popok gitu ya, ibunya nggak pakai baju, buka semua, tempelin anaknya ke dada ibunya, baru nanti tuh ada bajunya, baju yang buat metode kanguru. Bajunya itu nempel ke badan anak dari pantat sampai ke punggung anak, terus nanti diikat ke punggung ibunya, baru nanti deh ibunya pakai baju, jadi anaknya di dalam. Nanti ibunya sambil pegang pantat anaknya biar aman ya, walaupun dia sudah aman diikat, tetap kayak dipeluk gitu. Ibunya boleh sambil nonton TV, boleh sambil rebahan gitu, tapi ibunya harus memperhatikan tuh hidung anaknya, hati-hati ya, jangan sampai ketekan ya. Posisi anaknya harus mereng, jadi dia nyaman mereng bersandar gitu ya, mereng bersandar ke ibunya, tapi hidungnya jangan sampai kepencet. Jadi harus tetap ibunya memperhatikan. Tidak boleh metode kanguru dilakukan dalam posisi ibu tertidur. Jadi ibu harus tidak boleh tertidur, rileks boleh ya. Duduk sambil nyandar boleh, makan boleh, aktivitas ringan boleh gitu ya, asal jangan sambil lari ya. Nah, metode kanguru penelitian lain juga mengatakan bahwa metode kanguru ini bisa membantu peningkatan suhu tubuh dari bayi yang hipotermi. Jadi malah metode kanguru ini jauh lebih baik fungsinya daripada inkubator. Begitu katanya, karena inkubator itu kan alat ya, dia bisa berubah kapan saja, anaknya malah bisa kepanasan atau bahkan mungkin kurang hangat, bayinya sudah hipotermi gitu kan ya. Kecuali kita mencek terus ya, setiap beberapa menit sekali kita cek terus gitu. Namun tetap ke ibu itu lebih baik karena itu kan ibunya, jadi ada bonding tercipta juga di situ. Namun jika anak harus mendapatkan perawatan intensif, masang selang-selang dan lain-lain gitu ya, selang pernapasan, selang NGT bla bla bla, ya memang harus sambil di inkubator, biasanya 2 jam dibawa ke ibunya dulu metode kanguru, nanti masukin lagi ke inkubator. Nanti anaknya bagus, sudah mulai kebangun dari tidurnya, kondisinya stabil, bawa lagi ke ibunya. Jadi ibunya biasanya tuh standby di rumah sakit, jadi selalu datang lah, paling tidak 2 kali datang, pagi, siang, sore gitu ya. Apalagi ibunya mau memberikan ASI, kalau ibunya pulang, anak dirawat di rumah sakit, maka harus memberikan ASI pompanya kepada perawat supaya anaknya tetap mendapatkan ASI dari ibunya walaupun tidak skin to skin kontak. Oke, permasalahan BBLR lainnya, dia mudah sekali hipotermi karena kulitnya kan masih tipis ya, rendahnya daya tahan tubuh terhadap infeksi, sering terjadi apnu, tiba-tiba henti napas, tiba-tiba biru gitu kan ya. Kemudian enterokolitis nekrotikan, jadi terjadi peradangan-peradangan pada area usus, area ginjal dan bagian-bagian tubuh yang lain. Kemudian kebutuhan bayi berat lahir rendah juga banyak yang harus dibantu. Biasanya dia tidak mampu menghisap ASI, jadi ya biasanya perawat yang membantu mengasih pakai sendok, ada sendok ASI ditempelin ke bibir. Jadi nggak boleh kita ngasih bayi ASI itu langsung sendoknya langsung plok dicekokin tuh nggak boleh, tapi harus ditempelin dulu ke bibir biar air susunya mengalir dari bibir ke lidah, baru dia nelan untuk menghindari aspirasi. Aspirasi itu apa sih Bu? Masuknya cairan ke saluran pernapasan. Nah, atau dengan teknik pada saat metode kanguru, dia suruh ngisap payudara ibunya, tapi dari payudara ibunya itu ada selang yang hubungin ke kantong ASI gitu, kantong ASI ibu. Jadi dia lebih mudah ngisapnya, jadi ngisap payudara juga, dia ngisap selang juga gitu loh.
tapi selangnya harus yang paling kecil dan yang paling lembut gitu ya. Karena menghisap selang yang ada asinya dengan menghisap payudara itu lebih mudah menghisap selang ASI ya. Oke, ini penjelasan tentang metode kanguru. Iya. Ini tentang manfaat-manfaat dari metode kanguru, nanti bisa dibaca ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke materi RDS. Di materi RDS juga saya sudah melampirkan berbagai jurnal tentang RDS. Biasanya pada pasien-pasien RDS ini ada terapi pemberian surfaktan. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya paru-paru ya. Paru-paru ini dari pernapasan bawah ya. Pernapasan bawah ini kan ada bronkus, bronchiolus, terus di ujung bronchiolus ada yang bulat-bulat kecil itu namanya alveoli. Di dalam alveoli itu ada surfaktan. Surfaktan itu yang membantu alveoli buat kembang kempis ya. Kalau alveolinya nggak ada surfaktan, dia nggak bisa kembang kempis. Nah, pada pasien RDS dia banyak yang mengalami kekurangan surfaktan, bahkan hampir habis surfaktannya atau kurang mampu mensupport alveoli supaya bisa kembang kempis. Jadi biasanya ada terapi surfaktan. Jadi surfaktan yang dari luar dimasukkan ke dalam alveoli. Jadi dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ada selang yang dihubungkan masuk ke paru gitu ya. Yang memberikan ini tidak semua perawat ya. Perawat yang punya sertifikasi pelatihan pemberian terapi surfaktan. Saya pun tidak boleh memberikan surfaktan. Walaupun pada saat kuliah S2 kemarin saya diajarin cara memberikan terapi surfaktan. Tapi waktu itu ada trainer di samping saya. Jadi ada kepala ruangan NICU waktu itu di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ada di samping saya dan beliau memberikan, kemudian bertanya mau coba gitu, tapi kan saya tidak melakukan dari awal sampai akhir gitu. Walaupun seandainya saya sudah paham, sudah bisa, tidak legal saya yang melakukan. Kenapa? Karena harus orang yang punya sertifikasi pelatihan pemberian terapi surfaktan gitu ya, nggak boleh sembarangan karena lumayan kalau salah sedikit bisa bahaya ke bayinya ya. Kecuali misalkan saya sudah mampu dan saya punya sertifikatnya, boleh gitu. Tapi kalau saya mampu tapi saya tidak bersertifikat ya tidak boleh ya. Jadi harus hati-hati sekali. Nah, ini juga jurnal-jurnal tentang pemberian surfaktan ya. Oke, saya langsung menjelaskan saja. Jadi apa itu RDS? RDS adalah sindrom distres pernapasan, yaitu perkembangan yang imatur pada sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan itu belum matang, masih imatur. Jadi tidak mampu melakukan tugasnya, sehingga tidak adekuatnya jumlah surfaktan dalam paru. Nah, etiologinya bisa karena dia prematur tadi, atau BBLR, atau masalah bayinya tidak sehat karena ibunya kurang sehat saat dia hamil gitu ya. Tanda gejalanya takipnu, napasnya cepat, retardasi interkostal dan sternal, ada mendengkur saat mengeluarkan pernapasan, jadi kayak gitu, ada dengkur bayi gitu ya. Kemudian pergerakan cuping hidung, sampai bergerak cuping hidungnya saking dia capeknya narik napas. Cyanosis, kebiruan ya, bibir biru gitu, lidah biru. Menurunnya daya komplain paru, hipotensi sistemik, penurunan keluaran urin, dan penurunan suara napas. Kenapa jadi menurun? Karena dia tidak ada kemampuan untuk mengejan. Untuk mengeluarkan urin kan harus mengejan, sedangkan dia kekurangan oksigen. Untuk tubuhnya aja kurang, apalagi untuk melakukan pergerakan gitu ya. Kemudian ada takikardi. Komplikasi lainnya, ketidakseimbangan asam basa. Ini bukan asam biasa ya, asam basa. Pneumotorak. Kalau sudah sampai pneumotorak ini artinya sudah banyak cairan yang masuk ke dalam paru, gitu ya. Kemudian hipotensi sistemik, retinopati, kejang, infeksi sampai meninggal ya. Penata laksanaannya perbaikan oksigenasi, pertahankan volume paru optimal, pertahankan kestabilan suhu, berikan asupan cairan, elektrolit, nutrisi yang seimbang. Biasanya pemberian makannya sudah lewat OGT. Selang masuk mulut itu namanya OGT, selang masuk hidung itu namanya NGT. Nasopharyngeal tube itu selang. Nah, kemudian ada pemberian transfusi darah karena memang dia kurang oksigen, jadi harus diberi transfusi darah. Kemudian pertahankan jalur arteri untuk pemantauan saturasi oksigennya dan pengambilan sampel darah. Oke, diagnosa yang mungkin muncul, kerusakan pertukaran gas, bersihan jalan napas, kemudian pola napas tidak efektif, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, intervensi-intervensinya nanti bisa dibaca di slide ini ya. Kemudian kepanjangan dari RDS adalah Respiratory Distress Syndrome. Sindrom distress saluran pernapasan gitu ya.
Ini. Jadi patofisiologinya adalah bayi yang lahir prematur atau preterm dengan paru-parunya belum matur, jadi masih imatur, kemudian ada tegangan permukaan yang sangat tinggi karena dia berusaha mengembang tapi nggak bisa gitu ya, penggunaan energi yang berlebihan, akhirnya bayinya kelelahan, hanya beberapa alveoli saja yang berkembang. Kenapa cuma beberapa alveoli saja yang berkembang? Dia kekurangan surfaktan di sini, makanya kurang mampu berkembang gitu ya. Kemudian terjadilah atelektaksis, tahanan vaskuler parunya meningkat, kemudian terjadi hipoperfusi jaringan paru, peningkatan tahanan vaskular paru, kemudian blood flow melewati ductus arteriosus dan foramen ovale. Jadi intinya pada pasien RDS ini alveolinya kekurangan surfaktan sehingga alveolinya tidak mampu kembang kempis. Artinya paru-paru tidak mampu menyaring darah dari darah yang kaya dengan CO2, keluarnya pun mungkin masih kaya CO2 dan rendah oksigen. Nanti kan darah dari seluruh tubuh masuk ke dalam jantung, dipompa menuju paru-paru, dari paru-paru harapannya kan sudah berubah dari darah yang banyak CO2 berubah menjadi darah banyak oksigen, tapi paru-parunya nggak mampu, akhirnya yang kaya CO2 tadi kembali lagi ke jantung, dipompa lagi sama jantung ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan makanan seluruh sel tubuh adalah oksigen serta zat-zat nutrisi. Nah, kalau tidak ada oksigen maka atau kekurangan oksigen, maka banyak sel-sel tubuh yang akan rusak. Oke, selanjutnya nanti bisa dibaca dulu. Jika ada pertanyaan kita bisa bahas di sesi diskusi ya. Nah, ini tentang perjalanan resusitasi bayi baru lahir. Oke, terima kasih untuk RDS. Sekarang kita ke materi asfiksia. Oke. Jadi asfiksia itu adalah kegagalan bernapas spontan dan teratur dalam menit-menit pertama setelah lahir. Jadi asfiksia ini bisa dinilai saat bayi baru lahir, langsung taruh ke perut ibu, langsung dicek apgarnya bagus apa enggak. Ya, ini penyebab-penyebab dari asfiksia. Asfiksia itu apa sih? Ketidakmampuan menjalankan pernapasan yang baik sehingga mempengaruhi peredaran darah yang kurang normal, nadi nggak normal, warna kulit juga tidak normal. Pokoknya keadaan umum anaknya menjadi terlihat tidak normal. Ini penilaian apgar. Jadi kalau bayi baru lahir, itu baru lahir langsung dicek, kemudian 5 menit pertama, 5 menit kedua juga dicek. Kemudian apa saja yang dicek? Detak jantung, respirasi, tonus otot, refleksnya, kemudian warna tubuhnya. Ini yang dicek. Jadi ada 5 pemeriksaan. Nah, dari 5 pemeriksaan ini harus dilakukan 1 kali. Nah, pemeriksaan apgar nih kalau misalnya denyut jantungnya tidak ada, dikasih skor 0. Kalau respirasinya lambat, tidak teratur, berarti nilainya 1, sudah 1. Tonus ototnya ada tapi lemah, dan ada sedikit fleksi itu ada lipatan, berarti kakinya ada fleksi sedikit atau tangannya ada fleksi sedikit gitu. Nah, berarti kalau ada fleksi berarti 1, berarti respirasi tadi 1, tonus otot 1 jadi 2. Kemudian ada refleks tidak, kalau dia tidak ada respon berarti 0. Nah, misalkan ceritanya tidak ada respon ya, 0, berarti nilainya masih 2. Warna kulit biru pucat ya, biru pucat berarti apgarnya 0. Maka nilai totalnya tadi 2. Ini parah banget nih, bisa meninggal bayinya ya. Tapi kalau misalkan saat pemeriksaan banyak yang terdapat di skor 1 atau 2, nanti tinggal ditambahkan saja. Jadi nanti yang mana? Jadi 0, 1, 2. Di mana saat pemeriksaan yang terjadi pada anak ini? Nanti dijumlahkan total skornya. Kalau skornya 7 sampai 10 berarti aman. Di bawah 7 sudah asfiksia sedang ya. Apalagi sampai 2 itu sudah asfiksia berat ya, bahaya sekali. Komplikasinya asfiksia bisa menyebabkan hipoksia, edema, perdarahan, gagal jantung, gagal ginjal gitu ya, dan bisa sampai kematian. Oke, ini prinsip resusitasi. Jadi kalau sampai di asfiksianya sangat berat, biasanya bayinya harus diresusitasi ya. Ini prinsip-prinsip resusitasi. Ini cara resusitasi pada bayi. Jadi langkah-langkahnya, posisi bayinya gitu ya. Kemudian bayinya juga harus dihisap, jangan-jangan dia aspirasi karena ada cairan ketuban yang masuk ke dalam mulut, jadi harus dikeluarkan. Biasanya mengeluarkannya tuh ada pakai balon yang ada corongnya tuh yang buat ngisap.
Kemudian ini patofisiologinya ya yang terjadi pada bayi yang mengalami asfiksia. Boleh ditanyakan saat proses perkuliahan nanti ya. Kalau sudah lewat proses perkuliahan, kalau masih mau bertanya, silahkan bertanya di grup WA kita. Ini algoritma resusitasi. Oke. Selanjutnya tentang asfiksia. Jadi asfiksia neonatorum adalah keadaan di mana bayi tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur. Jadi bayi yang asfiksia ini nggak bisa napas spontan. Kalau dia bisa napas spontan, biasanya dia menangis kuat. Kalau dia susah napas, dia nggak bisa nangis biasanya. Nah, keadaan ini disertai dengan keadaan hipoksia, hiperapnea, dan asidosis. Nah, kalau sampai asidosis ini bisa meninggal ya. Oke. Ini yang tentang pemeriksaan Apgar tadi. Jadi ada Apgar ringan, Apgar dengan skor 7-10 itu biasanya asfiksia ringan. Jadi kalau asfiksia ringan itu 7-10, kalau sudah nilainya 10 berarti tidak ada asfiksia ya, aman ya. Di bawah 7 sudah asfiksia berat, sedang, asfiksia berat itu 0-3. Oke, selanjutnya nanti bisa dibaca dan ditanyakan. Ini jurnal-jurnal tentang asfiksia. Oke, sekarang saya hendak menjelaskan tentang hiperbilirubinemia. Apa sih hiperbilirubinemia itu? Hiperbilirubinemia itu masalah pada anak saat baru lahir. Masalahnya ada kelainan fungsi dari hati atau heparnya. Hiperbilirubin adalah meningkatnya kadar bilirubin dalam darah yang kadar nilainya lebih dari normal. Biasanya badannya akan kekuning-kuningan ya, bisa jaundice ya. Ada yang fisiologis, ada yang patologis. Kalau fisiologis biasanya hari ketiga dia mulai kuning, kemudian berangsur-angsur dia kulitnya memerah lagi dengan tanpa ada tindakan apapun, itu yang fisiologis. Kalau yang patologis itu sudah penyakit ya, kalau tidak diobati dia akan terus-menerus kuning. Ini maaf, bisa dibuka tidak ya? Nggak bisa. Oke, diagnosa keperawatan yang bisa muncul gangguan integritas kulit karena dia kulitnya merah ya, karena akibat pemecahan dari sel darah merah tadi. Kemudian gangguan dari fungsi hepar juga, makanya ada ekskresi bilirubin yang berlebihan. Risiko tinggi injury, maksudnya risiko tinggi injury di sini adalah bayi dengan kelebihan bilirubin atau hiperbilirubin biasanya mendapatkan terapi fototerapi yang di sinar biru itu. Nah, dari pelaksanaan fototerapi ini dia juga ada risiko injury. Risiko injury-nya apa? Iritasi karena suhu panas tadi bisa. Nah, risiko tinggi perubahan suhu tubuh dengan faktor risiko pelaksanaan fototerapi. Risiko tinggi kekurangan volume cairan dengan faktor risiko pelaksanaan fototerapi. Jadi hati-hati saat fototerapi harus dicek terus bayinya. Jangan sampai bayinya kekurangan cairan, kepanasan gitu ya. Ini skema patofisiologi dari hiperbilirubin, nanti bisa dibaca. Bagian atas adalah etiologi, kemudian proses terjadinya hiperbilirubin, membacanya dari tanda panah ya. Nanti baca saja dulu, nanti bisa ditanyakan saat sesi diskusi. Oke, untuk obesitas ada file yang saya sharekan dan juga ada PowerPoint. Bahaya obesitas pada anak. Nah, obesitas adalah penimbunan lemak yang berlebihan secara umum pada jaringan subkutan dan jaringan lainnya di seluruh tubuh. Sering dikatakan dengan kelebihan berat badan. Atau overweight maupun tidak selalu identik. Jadi ada yang nyebut overweight, ada yang nyebut obesitas kalau sudah di atasnya. Nah, penyebabnya ada yang genetik. Jadi kalau yang genetik ini, biasanya jika kedua orang tua mengalami obesitas, maka 80% anak juga akan mengalami obesitas. Biasanya ada kelainan hormon steroid ya. Ada kelainan hormon tiroid yang menyebabkan dia mudah gemuk. Energi imbalance. Jadi makanan yang dimakan ini tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Jadi anak itu kita kasih susu formula berlebihan, konsumsi gula berlebihan, coklat berlebihan, permen berlebihan, fast food, itu juga bisa menyebabkan anak mengalami obesitas. Nah, kalau untuk mau kasih diet ke anak itu bisa, namun bukan tidak makan atau mengurangi makan, namun mengubah makanan saja. Misal, anak biasa makan sehari 5 kali, ya tetap 5 kali. 5 kali sekali makan 1 piring. Ya udah tetap kasih 5 kali 1 piring, tapi isinya mungkin pada saat sore hari dikasih salad gitu ya, atau pagi hari sarapannya banyak proteinnya gitu kan daripada nasinya. Siang hari nanti seimbang, misalkan 1 piring, setengah piring sayur, seperempatnya lauk, seperempatnya nasi misalkan gitu. Jadi
makan tetap, porsi tetap banyak, namun jenis makanannya yang diubah gitu. Mungkin diganti sama pecel, urap, atau salad gitu. Salad-salad kan udah banyak yang enak tuh. Boleh pakai dagingnya sedikit aja, misalnya daging dipotong tipis-tipis, kemudian bikin kayak di grill gitu ya, di grill tipis-tipis, sedikit saja dikasih dagingnya, selebihnya salad dicampur di atasnya. Itu bisa satu porsi gitu kan ya. Kemudian low activity, tidak ada aktivitas tapi makan aja, nonton TV sambil makan, tiduran, sambil tidur, sambil ngisap-ngisap permen manis gitu. Itu juga bisa menyebabkan obesitas. Ini pemeriksaan penunjangnya ya. Pemeriksaan penunjang itu diberikan pada anak untuk mengetahui area mana tubuh yang mengalami masalah di bagian tubuh dalam, yang terjadi penumpukan lemak terlalu berlebihan, karena ada bagian tubuh yang kita nggak tahu nih yang bermasalah kan, jadi harus difoto biasanya, foto ronsen atau foto apa gitu ya. Kemudian atau mungkin bisa sampai ke endoskopi ya kalau misalkan ada masalah yang di saluran pencernaan. Kemudian tes darah juga. Tes darah untuk mengetahui nih ada risiko diabetes, kolesterol, jantung. Untuk kolesterol tidak harus gemuk ya. Biasanya ada juga anak-anak yang tidak terlalu gemuk tapi ternyata kolesterolnya tinggi karena makanannya kolesterol semua, aktivitas kurang gitu. Kemudian diabetes juga gitu. Namun ada juga kalau sudah gemuk sudah pasti biasanya dia ada mengalami masalah. Jadi harus dites darah lengkap. Jadi kalau yang gemuk sampai lipet-lipet, sampai susah ngomong, sampai susah jalan, susah bergerak, itu bukannya lucu ya, jadi hati-hati. Jadi ciri-cirinya ini ya, tanda gejalanya: wajah membulat, pipi tembem, dagu rangkap, leher relatif pendek, dada mempusung, perut membuncit. Itu sudah tidak nyaman beraktivitas ya. Kedua tungkai kaki bisa menjadi X, dia nggak bisa lurus karena antar paha dengan paha udah kegedean, jadi kakinya bisa jadi X. Nah, pada anak laki-laki biasanya penisnya tampak kecil karena terjepit oleh paha ya. Ini gangguan-gangguan yang terjadi pada anak yang overweight atau sampai obesitas. Ada gangguan saraf, psikososial, pulmonari, gastrointestinal, renal, muskuloskeletal, endokrin, dan juga gangguan kardiovaskular, gangguan jantung ya. Jantung, sistem endokrin, sistem hormonnya, muscle-nya, dan skeletalnya, otot dan tulang, renal, saluran perkemihannya, gastrointestinal itu saluran pencernaannya, pulmonari itu saluran pernapasannya, psikososial untuk psikologisnya, dan juga sistem sarafnya juga bisa terganggu. Evaluasi dampak. Jika seorang anak datang dengan keluhan obesitas, maka yang pertama kali perlu dipastikan apakah kriteria obesitas terpenuhi secara klinis maupun antropometris. Selanjutnya, perlu ditelusuri faktor risiko obesitasnya serta dampak yang mungkin terjadi. Jadi saat anak datang dengan obesitas, kita cek dulu antropometrinya, ukur timbang badan, berat badan, dan usianya. Dicek, ini anak overweight, obesitas, atau apa? Udah jelas, berat badannya sesuai dengan tinggi nggak, berat badan sesuai umur nggak, itu pemeriksaan antropometris. Lingkar lengan atas dicek. Nah, kemudian kaji, lihat orang tuanya obes juga nggak. Kalau orang tuanya nggak obes, kaji lagi penyebab lainnya, dikasih makan apa, aktivitasnya apa, tanya ke orang tua. Kemudian dampak-dampak yang sudah terjadi apa, kaji. Nah, segera atasi semua dampak-dampak itu. Kemudian riwayat keluarga yang lain-lain juga dikaji ya. Dampak obesitas pada anak harus dievaluasi sejak dini, meliputi penilaian faktor risiko kardiovaskular, sleep apnea, tiba-tiba henti napas saat tidur, kemudian gangguan fungsi hati, masalah ortopedik yang berkaitan dengan kelebihan berat badan. Kalau misalnya kelebihan berat badan biasanya tulangnya juga mudah nyeri ya, dengkul mudah kelelahan juga saat berjalan, kelainan kulit serta potensi gangguan psikiatrik. Kelebihan berat badan pada anak gemuk cenderung berisiko terhadap gangguan ortopedik. Kegemukan juga menyebabkan kerentanan terhadap kelainan kulit. Nah, oke. Pada anak usia sekolah juga terjadi penurunan prestasi belajar. Pada remaja, terutama wanita, sering melakukan upaya untuk menurunkan berat badan, minum obat diet, dan lain-lain. Akhirnya, pertumbuhannya yang lain terhambat dan sering mengalami pusing atau kurang konsentrasi. Namun dilakukan dengan cara yang kurang tepat biasanya, sehingga menimbulkan masalah gizi dan anemia maupun defisiensi mikronutrien lainnya, kekurangan nutrisi mikro lainnya. Nah, kalau anak-anak sudah anemia, ini bahaya ya. Kalau sudah sampai anemia, faktornya bisa ke mata, kemudian kurang konsentrasi, kemudian ke organ-organ tubuh lainnya juga bisa bahaya ya. Kalau sudah anemia berarti kan kekurangan oksigen, kekurangan hemoglobin pada sel darah merahnya, akhirnya kekurangan oksigen, maka makanan sel-sel tubuh yang lain juga akan berkurang dan mengalami kerusakan. Oke.
untuk masalah cerebri atau otak. Nah, kalau sudah ada peningkatan tekanan intrakranial pada obesitas, itu sampai sakit banget kepalanya ya. Itu karena pasokan oksigen sampai ke otak sudah menurun, akhirnya terjadi juga kerusakan pada jantung dan paru efeknya nanti. Penata laksanaan harus ada pengaturan diet dan pengaturan kegiatan fisik lainnya. Oke, ini jurnal-jurnal yang membahas tentang obesitas. Oke, terima kasih. Selanjutnya materi terakhir KKP. Di KKP ini saya akan menjelaskan tentang marasmus dan kwashiorkor secara bersamaan. Apa sih KKP itu? Jadi KKP adalah kalori protein malnutrisi atau bahasa Indonesianya kekurangan kalori protein gitu. Nah, kekurangan kalori protein adalah defisiensi gizi yang terjadi pada anak yang kurang mendapat masukan makanan yang cukup bergizi atau asupan kalori dan protein kurang dalam waktu yang cukup lama. Jadi bukannya dia kekurangan makanan baru beberapa hari ya, tapi memang cukup lama. Nah, ini penyebab kenapa sampai anak bisa mengalami KKP ya, kekurangan kalori protein. Ini tanda gejala pada anak. Untuk yang KKP ringan, biasanya pertumbuhan linearnya terganggu, peningkatan berat badan juga berkurang, bahkan sampai terhenti. Kemudian secara fisik itu sangat terlihat ya, ada penurunan berat badan, kemudian anemia berat, aktivitasnya juga berkurang, lemes anaknya ya. Nah, kalau yang KKP berat biasanya ada gangguan pertumbuhan, mudah sakit, kurang cerdas, jika berkelanjutan bisa sampai ke kematian. Ini komplikasi pada anak yang KKP, kekurangan vitamin A, B1, B2, dan vitamin-vitamin lainnya juga sudah menurun. Ini mikronutrien namanya. Jadi mikronutrien pada anak turun semuanya. Penata laksanaannya dia tinggi kalori, protein, mineral, dan vitamin. Pemberian terapi cairan, jadi tetap dapat cairan elektrolit dari infus. Kemudian penanganan diare bila ada. Kemudian nah, KKP ini terbagi dua, ada kwashiorkor, ada marasmus. Kalau kwashiorkor adalah disebabkan oleh kekurangan asupan protein. Jadi kwashiorkor ini anak kekurangan protein. Biasanya tanda gejalanya, nah, tanda gejala pada anak kwashiorkor, mukanya sembab, letargi, udem, jantung otot mengecil. Jadi gini, pada anak kwashiorkor, tubuh seolah-olah gemuk, tapi bukan gemuk, tapi udem. Udem itu apa? Kalau dipegang berbekas tangan kita di tangannya. Ini kan saya nggak berbekas ya. Kalau itu tuh kayak masuk ke dalam gitu loh. Masuk kayak bengkak. Jadi bukan karena gemuk. Kenapa dia bengkak? Karena dia kekurangan insulin. Jadi dalam tubuhnya itu sudah terjadi gangguan hormon. Jadi kekurangan insulin. Jadi cairan-cairan di pembuluh darah itu keluar semua juga. Bisa keluar gitu ya. Jadi dia mudah udem. Jadi seolah-olah gemuk tapi nggak gemuk gitu. Dia itu bukan gemuk tapi udem, bengkak. Karena dia kekurangan protein. Kalau orang kekurangan insulin pasti udem, sama kayak orang diabetes, kekurangan insulin pasti udem, pasti bengkak-bengkak. Tapi bengkak itu bukan karena dia gemuk, tapi karena keluarnya cairan di intraseluler ke ekstraseluler. Namun, walaupun dia bengkak, itu bukan gemuk, karena dia kekurangan protein, maka kulitnya akan kering dan bersisik. Jadi kayak terkoyak, semua tubuhnya terkoyak dan kering dan sangat nyeri, semua tubuh tuh nyeri. Bahkan saya pernah merawat pasien kwashiorkor di Bangsal Maria, Rumah Sakit Soka Insan. Dia nggak bisa mandi, kalau mandi kegesek kayak berdarah ya, luka, bersisik, kayak terkoyak semua kulitnya. Kayak kekoyak, kayak orang ganti kulit. Nah, jadi mandinya pakai apa? Pakai NaCl, infus NaCl itu loh, supaya nggak ada bakteri di tubuhnya. Jadi dibasahin ke kapas atau kasa dibasahin NaCl, cuma ditempel-tempel aja gitu, supaya tidak ada bakteri yang menempel di tubuhnya, supaya tidak mudah infeksi. Nggak bisa mandi pakai air sama sabun kalau sudah sampai kulit kering dan bersisik. Bukan kulit kering bersisik biasa ya, tapi emang terkoyak kayak orang ganti kulit, seperti itu. Dan kerusakan bagian tubuh lainnya seperti yang ada di slide. Kalau marasmus ini suatu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan kalori dan protein. Energinya kurang, proteinnya juga kurang, gitu ya. Biasanya paling utama adalah karena kelaparan. Jadi memang ini lemes banget nih, kurang kalori dan juga protein, dan marasmus ya. Tanda gejala kurang lebih sama seperti kwashiorkor. Bahkan sampai tapi bisa lebih parah ya. Jadi sudah gelisah, anaknya sudah gelisah, udah cengeng, udah nggak bisa beraktivitas gitu ya. Kadang bisa sampai perutnya buncit. Jadi itu bukan kadang sudah nggak udem,
Jadi kalau udem itu kan bengkak-bengkak, pipinya kayak tembem, tapi bukan tembem makanan, itu udem. Tangannya kayak tembem, kakinya tembem, itu udem, bukan gemuk. Kadang orang tua, nggak mau makan nggak apa-apa ya, dia gemuk aja kok. Padahal itu dia udem, kulitnya kan kering gitu. Anak yang cukup nutrisi itu bukan dilihat dari gemuk kurusnya, tapi kulit yang sehat, mata yang berbinar-binar segar, eh, aktivitas lincah itu ya. Nah, kalau yang marasmus, mungkin dia sudah tidak udem, tapi badannya kurus, tiba-tiba perutnya buncit kayak orang hamil gitu ya. Eh, Kemudian komplikasinya, marasmus bisa disebabkan oleh kwashiorkor yang terus-menerus. Kemudian bisa juga ada infeksi tuberkulosis. Kemudian ada penyakit-penyakit lainnya yang mengikuti. Gangguan tumbuh kembang sudah pasti, dia nggak mampu bertumbuh, berat badannya, tinggi badannya, dan juga perkembangannya pasti terganggu. Untuk kwashiorkor dan marasmus, anak yang mengalami dua masalah sekaligus, yaitu kwashiorkor marasmus adalah kelainan gizi yang menunjukkan gejala klinis campuran antara marasmus dan kwashiorkor, di mana anak terjadi defisiensi baik kalori maupun protein. Ciri-cirinya terjadi penyusutan jaringan sangat hebat, jadi jaringan-jaringan tubuh tiba-tiba menyusut, otot-otot ini menyusut, tiba-tiba kayak seperti nggak punya otot gitu ya. Kemudian hilangnya lemak subkutan dan dehidrasi parah. Kalau dibiarkan bisa sampai meninggal ya. Ini pemeriksaan-pemeriksaan fisiknya. Selebihnya nanti silahkan tanyakan di diskusi kelompok ya.